Oke teman-teman, setelah ini kalian harus mengerjakan tugas artikel ilmiah tentang Dunning-Kruger Effect ya. Nah, untuk 3 artikel terbaik nanti akan saya publish di website resmi universitas. Jadi jangan lupa untuk mengeluarkan kemampuan terbaik kalian untuk mengerjakan tugas ini ya. Oke, sekian untuk kelas hari ini, saya tutup ya. Hai Ais! Hai Cher! Lagi ngapain ya kamu? Ini aku lagi nyicil tugas dari Bu Jovi tadi. Susah banget tau materinya. Cari referensi yang jujur juga gak gampang. Oh, tugas yang itu. Menurut aku tugas itu termasuk mudah sih. Aku juga bentar lagi bakalan selesai sih. Nah, minggu lalu itu saya udah kasih tugas kan tentang artikel ilmiah Dunning-Kruger Effect. Nah, untuk tugasnya udah saya cek dan 3 orang terbaik akan saya hubungi via email ya. Oke, untuk kelas hari ini saya tutup ya. Baik, terima kasih Bu. Ais, kira-kira siapa ya yang bakalan kepilih? Gak tahu sih, karena soalnya aku gak yakin banget sih aku bakal kepilih. Dan materi, konsep, sampai referensinya tuh kayak susah banget. Aku gak bisa. Oh, kalau aku sih yakin bakalan jadi salah satu karya yang terpilih ya. Soalnya tuh aku udah banyak banget baca jurnal. Itu udah kayak makanan sehari-hari gitu lah buat aku. Terus juga kemarin referensi aku banyak banget yang aku pakai dari luar negeri gitu. Wah, keren. Iya, tapi kira-kira kapan ya ibunya ngirim email? Harusnya kan hari ini ya. Kok aku belum dapat email apa-apa sih? Nah, kalian pernah nggak sih punya temen yang kelakuannya kayak Shelly tadi? Nah, perilaku tersebut ternyata ada istilah psikologisnya loh, yaitu Dunning-Kruger Effect. Apa sih Dunning-Kruger Effect itu? Dunning-Kruger Effect merupakan sebuah fenomena psikologis yang diperkenalkan oleh David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Nah, Dunning-Kruger Effect ini adalah sebuah bias kognitif di mana orang-orang yang memiliki keterbatasan pada bidang tertentu tidak menyadari keterbatasannya tersebut, malahan menganggap bahwa ia mengetahui segalanya. Apa aja sih penyebab dari Dunning-Kruger Effect itu? Yang pertama, tidak mampu mengenali kekurangan keterampilan dan kesalahannya sendiri. Menurut Dunning, kekurangan ini dapat menyebabkan kinerja seseorang menjadi buruk pada bidang yang bukan menjadi kompetensi mereka, serta kekeliruan pengetahuan yang dapat membuat seseorang tidak mampu mengenali kesalahannya sendiri. Yang kedua, kurangnya metakognisi. Kekurangan ini dapat menyebabkan seseorang hanya akan mengevaluasi diri mereka sendiri berdasarkan sudut pandang mereka yang cenderung terbatas dan sangat subjektif, sehingga mereka akan seringkali merasa sangat terampil, berpengetahuan luas, atau merasa lebih unggul dari orang lain. Ketiga, rasa percaya diri yang berlebihan. Salah satu penyebab dari Dunning-Kruger Effect ini ialah ketika seseorang yang hanya memiliki sedikit pengetahuan, tapi rasa percaya dirinya sangat tinggi, sehingga ia akan merasa sebagai ahli dan tidak mampu untuk mengenali kesenjangan pengetahuan yang ia miliki. Lalu ada juga faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya Dunning-Kruger Effect ini, yaitu terlalu cepat untuk mengambil keputusan atau penggunaan heuristik dan kecenderungan untuk mencari pola. Sehingga jika pola tersebut tidak ada, maka akan menciptakan kebingungan dan kegagalan untuk melakukan sesuatu secara akurat. Memang gimana sih dampaknya? Yang pertama, efek Dunning-Kruger merugikan masyarakat karena menahan orang-orang berbakat untuk mengeluarkan kemampuan mereka. Sedangkan orang dengan kinerja buruk cenderung melebih-lebihkan diri untuk mengejar posisi kekuasaan. Yang kedua, orang-orang yang terlalu percaya diri akan enggan untuk diajari atau diberi masukan. Yang ketiga, masyarakat juga akan cenderung lebih mempercayai orang yang percaya diri dalam memberikan informasi, terlepas dari apakah informasi tersebut berdasar atau tidak.
Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, kita bisa sering bertanya dan mengeksplorasi hal-hal baru untuk menyadari keterbatasan pengetahuan kita, sehingga kita bisa menggali pengetahuan lebih dalam lagi. Yang kedua, kita harus terbuka sama yang namanya kritikan dan juga saran, yang tentunya sebagai bahan evaluasi diri. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari orang yang lebih kompeten, supaya kita bisa memperbaiki diri dan juga meningkatkan pemahaman kita secara bertahap.